Selamat memasuki akhir pekan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali berjumpa bersama Tuhan dalam pembacaan renungan di akhir pekan, dan kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan sekaligus menuntun kita di dalam kehidupan kita di akhir pekan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami memanjatkan syukur karena Tuhan beri hidup. Biarlah kami bisa menjalankan kehidupan kami, berpikir dan hidup yang benar di hadapan Tuhan, agar supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan akhir pekan kali ini, Sabtu 24 Juli 2021, berjudul Berpikir dan Hidup Benar. Teks bacaan diambil dari Filipi 4 ayat 8, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskannya demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus dari dalam penjara menasihati jemaat Filipi, termasuk kita orang percaya saat ini, agar selalu berpikir yang baik dan positif, serta melakukan hal-hal yang mulia, adil, dan bijaksana, serta hal lainnya. Pikiran manusia, saya ulangi, pikiran sebagai manusia memiliki pengaruh amat besar dalam mengarungi bahtera kehidupan. Pikiran diibaratkan jendela kehidupan, karena memiliki kekuatan yang mampu mewujud nyatakan apa-apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, demikianlah kecenderungan yang akan terjadi, termasuk setiap perkataan yang terucap dari bibir serta tindakan. Pengalaman hidup banyak orang menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang amat dipengaruhi dan terkait erat dengan cara pandang yang bersangkutan. Apakah dipenuhi gagasan-gagasan positif dan optimis, ataukah disesaki oleh pikiran-pikiran negatif dan pesimistis, misalnya cemas, amarah, khawatir, dan lain sebagainya. Bahkan di era pandemi COVID saat ini, marak pikiran dari segelintiran orang yang menghiasi medsos tentang hal yang buruk dan kotor, yang menyita energi, yang menghambat kemajuan kita bersama-sama. Pikiran negatif itu misalnya hoax, kebencian, kebohongan, fitnah, teror, adu domba, penghinaan, gosip, dan lain sebagainya, yang semuanya berujung dosa dan kekejian di mata Tuhan. Ironisnya, ketika kita mengotori pemikiran dan hati dengan hal-hal yang buruk, opini dan kritikan buruk, maka kita tengah menabur untuk menjadi ladang hati dan hidup kita menjadi tanah yang kering, yang gersang atas kehadiran Tuhan. Pertanyaannya sekarang,
bagaimana menjaga dan memelihara otak, pikiran, dan hati kita untuk dipenuhi hal-hal yang baik, yang benar, seperti diserukan oleh Rasul Paulus pada bacaan kita di atas. Dan mengapa pula Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan orang percaya? Alkitab menuturkan bahwa untuk mengisi pikiran yang baik dan positif, maka harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan hari lepas hari. Seperti uraian surat Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, dipenuhi firman Tuhan, kita dituntun berpikiran yang benar dan positif sesuai karakter Kristus, di mana Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam pikiran dan kehidupan kita. Itu sebab Amsal 4 ayat 23 menuliskan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Implikasinya, kita mutlak harus memelihara dan kendalikan pikiran dan hati kita dengan pertolongan kuasa Roh Kudus di tengah ancaman iblis yang berkeliaran di awang-awang dan siap menerkam umat percaya. Perlu kita ingat bahwa cara hidup orang Kristen adalah berpikir dan berperilaku sebagaimana ajaran Kristus Yesus. Berbuah baik, tidak menghakimi, tidak membalas perbuatan jahat orang lain, bahkan memaafkan dengan kasih seluas lautan yang tak bertepi. Jadi jangan kita membiarkan iblis menguasai dan menghancurkan hidup kita dengan merasuki hal-hal yang negatif dalam pikiran dan hati. Seyogyanya kita belajar mensyukuri berkat Tuhan yang ada pada kita. Sikap itu yang membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang menjadi sumber kekuatan. Harus kita sadari bahwa mengikut Yesus tidaklah berarti hidup di jalan beraspal hot mix yang mulus tanpa dinamika, pergumulan dan penderitaan. Bawalah sekarang semua beban permasalahan kepada Tuhan dalam doa untuk diberi jalan keluar. Justru jika kita bisa memenangi dengan keteguhan dan ketekunan iman, maka dipastikan berbuah indah pada waktunya dengan berkat-berkat Tuhan yang turun melampaui akal manusia. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Lihatlah keteladanan Rasul Paulus, sekalipun ia secara fisik berada dalam penjara dengan kedua kakinya dirantai, tetapi pikiran dan hatinya bebas, tidak mau terpenjara, bahkan dengan sukacita. Iman ia menghibur dan menguatkan jemaat Filipi, bahkan termasuk kita saat ini. Saudara-saudaraku, mari membangun gaya hidup Kristiani dengan berpikir positif dan mewujud nyatakan dalam buah-buah kehidupan. Bagi kita, tak ada jalan lain selain harus taat dan setia kepada firman Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kita, dan itu janjinya. Jangan mau terjebak pikiran buruk dan negatif yang tak jelas. Ingatlah apa yang telah dituliskan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mohonkan Roh Kudus membarui menuntun pikiran dan hati kita masing-masing, karena kita dipanggil
untuk terus berlari dalam ketaatan dan kesetiaan iman kepada tujuan memperoleh hadiah terbesar, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Selamat beraktivitas berkarya di pusaran zaman. Selamat akhir pekan bersama keluarga tercinta. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Inilah sukacita kami Tuhan, dari umat-Mu yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan pencipta Khalik langit dan penuntun hidup kami. Bimbing kami untuk kami menjalani hidup di akhir pekan bersama seluruh sanak saudara dan anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan